Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, baik yang beragama di luar Islam. Semoga kita senantiasa selalu di dalam kesehatan, di dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi yang indah ini kita akan mengkaji yakni doa sebelum makan dan sesudah makan. Selama ini kan kita hanya berdoa-doa saja, menghayal-hayal saja, mengharap-harap saja di dalam berdoa. Akan tetapi makna dari berdoa itu kejadiannya sekarang juga. Kejadiannya saat ini juga. Ketika kita berdoa, kita harus tahu, bisa menerobos apa makna arti dari doa itu sendiri. Agar kita lurus berpandangan tentang Tuhan, agar kita lurus berpandangan kemana harus kita arahkan segala amal dan ibadah ini. Sehingga kita hidup menjadi indah, kita hidup menjadi tenang, senang, bahagia, dan bisa enjoy saja di dalam mengarungi kehidupan ini. Saya bacakan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yang artinya, ya Allah, berkahilah apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan jagalah kami dari siksa neraka. Shadaqallahul adzim. Berarti ketika kita saat mau makan atau mau minum, kita berlindung kepada Allah dari siksa neraka, supaya kita bisa makan di surga, supaya kita bisa menikmati surga. Surganya Allah, bukan surganya manusia. Surga yang dianggap oleh manusia selama ini adalah makan-makan, minum-minuman yang enak-enak. Mayoran di dalam surga itu surga yang dibayang-bayangkan oleh manusia. Sedangkan makanan neraka dibayang-bayangkan oleh manusia, bentuk makanannya yakni darah dan nanah. Akan tetapi makan dan minum di surga itu adalah bila kita sudah dilindungi oleh Allah dari apa? Dari pengakuan-pengakuan diri kita sendiri yang bisa makan dan minum. Inilah yang dimaksud makan di surga, dilayani Allah. Jadi bukan dipandang dari bentuk makanannya, tapi dengan siapa, kuasa siapa kita bisa makan dan minum. Inilah yang dimaksud barik atau barokah atau burok. Burok itu adalah barokah. Burok adalah kendaraan manusia menuju Tuhannya. Burok adalah
kendaraan manusia untuk makan-makan di dalam surganya Allah, yakni di dalam anugerah Tuhan. Jadi jangan bayangkan surga itu besok, surga itu bayangan manusia. Tapi hakikat surga di sisi Tuhan yang sebenar-benarnya bila manusianya hidup di dalam anugerah Tuhan. Bila manusianya hidup di dalam kekuasaan Tuhan. Bila manusianya hidup di dalam penjagaan Tuhan. Bila manusia hidup di dalam layanan Tuhan. Bila manusia hidup di dalam kecukupan Tuhan. Inilah yang dimaksud anugerah. Dan inilah yang dimaksud barokah. Jadi terhindar dari api neraka, dari siksa neraka. Yang merasa manusia, dengan diri manusianya lah ia bisa makan. Yang manusia merasa dengan diri manusianya lah manusia bisa minum dan sebagainya. Coba kita hayati. Sebenarnya yang makan dan yang minum itu siapa? Jasad ataukah hidup? Sebenarnya yang bisa makan dan yang bisa minum itu siapa? Tuhankah atau manusia? Tapi kebanyakan manusia karena memahami diri kemanusiaannya saja yang dipahami, seolah-olah yang bisa makan dan yang bisa minum hanya manusia. Allah tak bisa makan dan Allah tak bisa minum. Kalau Allah bisa makan dan Allah bisa minum, maka Allah bukan Tuhan, tapi manusia. Kenapa? Karena butuh makan dan butuh minum. Ini pemahaman versi hawa nafsu yang tidak mau dikatakan Allah yang bisa makan, Allah yang bisa minum. Kenapa? Karena manusia telah menyaingi Tuhannya di dalam kekuasaannya. Karena manusia sudah menyerupai Tuhan yang merasa bisa makan dan yang merasa bisa minum. Coba kita hayati bersama. Sebenarnya siapakah yang butuh makan dan yang butuh minum? Jasadkah yang butuh makan dan yang butuh minum? Ataukah hidup yang bisa makan dan yang bisa minum? Coba kita tengok. Jangankan orang mati, jangankan jasad yang mati, jasad yang tidur saja. Ketika kita tidur, apakah kita bisa makan dan apakah kita bisa minum? Ketika manusia mati, badannya apakah mungkin manusia bisa makan dan bisa minum? Meskipun dipaksa dimakani manusia yang sudah meninggal jasadnya, meskipun dipaksa diminumi manusia yang sudah mati jasadnya, ia tak akan pernah bisa makan dan tak bisa minum. Kenapa? Karena jasad tidak butuh makan, jasad tidak butuh minum. Yang butuh minum, yang butuh makan siapa? Hidup. Ketika ada hidupnya itulah ada makan dan ada minum. Dan ketika tidak ada hidup maka tak akan ada makan dan tak akan ada minum. Ada minum berarti yang makan minum itu siapa? Allah. Tuhan yang makan minum itu. Hidup yang makan minum itu. Untuk apa hidup ini makan dan minum? Supaya lestari. Supaya langgeng, bakok badan-badan yang diciptakan ini. Coba badan ini bila tak ada hidup, ia tak akan pernah bisa bakok, tapi fana, hancur, lebur, binasa, jadi bangkai, bau busuk. Itulah jasad yang tanpa hidup. Manusia yang tanpa Tuhannya di dalam hatinya ibarat mayat yang berjalan. Manusia yang tanpa Tuhannya di dalam hatinya, akhirnya manusia menjadi bangkai-bangkai. Itulah orang mati yang menjadi
bangkai kuburannya menjadi bangkai bau busuk. Semuanya serba bau busuk karena ia sudah makan di dalam neraka. Karena tanpa Tuhan di dalamnya, tanpa doa di dalamnya, tanpa bismillah di dalamnya, semuanya terputus dari anugerah Tuhan. Semuanya terputus dari barokah Tuhan. Bila manusia tidak memahami Tuhan, bagaimana mungkin manusia bisa berlindung kepada Tuhan dan Tuhan? Dan bila manusia tidak bisa berlindung kepada Tuhan, bagaimana mungkin manusia bisa makan minum mayoran di dalam surganya Allah? Dan bila manusianya tidak mengenal Tuhan dan tidak bisa berlindung kepada Tuhan, maka manusianya akhirnya makan sendiri dari darah dan nanah. Apa maknanya? Makanan yang tidak barokah, yang selalu memanaskan hatinya dengan makan minumnya. Apa itu? Panas dengan perkara-perkara dunia. Panas dengan perkara-perkara hawa nafsu manusianya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi dengan makan ini, ya Allah berkahilah apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan jagalah kami dari siksa neraka. Karena manusianya merasa tubuhnya yang bisa makan, ya itulah neraka. Karena manusia merasa dirinya yang berkuasa untuk bisa makan dan minum, ya itulah siksa neraka. Dengan doa-doa yang dipanjatkan manusia, semua selama ini ternyata masih makan di dalam neraka. Apa buktinya? Doa hanya sebatas doa. Keyakinan hanya sebatas keyakinan. Kepercayaan hanya sebatas kepercayaan. Hanya percaya, hanya yakin doang, tapi tidak masuk di dalam anugerah Tuhan itu sendiri. Dan terhindar dari siksa neraka. Kenapa? Karena manusia tidak ada lilahnya kepada Tuhannya. Karena manusianya merasa bisa makan, manusianya yang merasa bisa minum. Bukan lillah, bukan makanan ini ada, minuman ini ada dari Allah. Aku bisa makan, aku bisa minum, disuapi Allah, dimakani oleh Allah, diminumi oleh Allah. Sehingga di dalam kehidupannya penuh anugerah dan barokah. Selalu enjoy, selalu senang, selalu tenang, selalu bahagia dan bisa menikmati kehidupan ini. Inilah yang dimaksud manusia-manusia yang sudah masuk surga. Bukan surga setan, bukan surga hawa nafsu yang tidak ada. Surga setan, surga hawa nafsu, yakni ketika manusianya masih memuaskan hawa nafsunya sendiri dengan makan dan minum. Demi kepuasan hawa nafsu, itulah makan-makan di dalam neraka yang tanpa anugerah dan di dalam siksa Tuhan. Disiksa dengan makanan-makanan apa yang diinginkannya, makanan-makanan yang tidak mengandung gizi, maka akan menjadi penyakit-penyakit bagi manusia itu. Yaitulah yang dimaksud makan makanan neraka, alias manusia merasa dirinya yang bisa makan, manusia merasa dirinya yang bisa minum, alias jasad telah merendahkan hidup, manusia sudah merendahkan Tuhan, jasad merasa bisa makan-makan sendiri tanpa hidup. Jasad merasa bisa minum sendiri tanpa hidup. Seolah-olah semuanya serba jasad. Seolah-olah semuanya serba syariat. Seolah-olah semuanya serba manusia yang jadi Tuhannya di dalam kehidupan ini. Inilah di dalam neraka itu manusia sudah sama-sama masuk neraka. Kapan manusia bisa diangkat ke surga?
bila manusianya sudah mengenal Tuhannya, bila manusianya sudah mendapatkan perlindungan Tuhannya, bila manusianya sudah mendapatkan keridhaan manusianya. Syaratnya apa? Baiat, dibaiat hidup ini agar hidup tidak diakui lagi dengan hidup manusianya. Dibaiat badan-badannya supaya badan ini tak merasa bisa bergerak-gerak sendiri tanpa hidup. Dibaiat kemanusiaannya agar manusianya tidak terbelenggu dengan kemanusiaannya, supaya manusia bebas terbang, enjoy menuju Allah sekejap mata. Ketika makan, sampai pada Allah. Ternyata Allah yang melayani seluruh manusia. Ternyata Allah yang memakan minumi manusia. Coba kita hayati. Ketika kita diproses dari tanah dulu, bila tidak dimakan minumi oleh Allah, bila tidak dipelihara, dijaga oleh hidup, maka badan tak akan pernah bisa berproses dan tak akan pernah bisa terwujud. Jadi dengan makan minumlah dulu yang kita tidak pernah makan dan kita tidak pernah minum dulu saat di tanah sampai diproses menjadi bayi. Disitulah kenyataan mukjizat Allah yang memakan minumi manusia, yang memelihara manusia hingga sampai diantar menjadi bayi dari tanah, dari makanan, minuman, buah-buahan, sayuran, beras, padi. Akhirnya manusia diantar menjadi bayi. Berarti yang makan minum siapa? Bukan manusia, bukan? Ketika manusia sudah berada di dunia, manusia sok-sokan merasa bisa makan dan minum. Padahal makan dan minumnya bukan makan dan minumnya manusia. Karena manusia itu sebenarnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Coba kita kaji, coba buka surat Al-Insan ayat pertama. Surat untuk khusus bagi manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Yang artinya, bukankah dulu ketika manusia saat itu belum bisa disebut? Berarti manusia ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Berarti manusia inilah laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa jadi apa-apa dan manusia tidak bisa menjadi siapa-siapa. Karena yang bisa menjadi apa-apa dan yang bisa menjadi siapa-siapa ya hanya pemilik apa-apa, pemilik siapa-siapa, ya Tuhan itu sendiri. Kata siapa? Tuhan tidak serupa dengan ciptaannya. Kata siapa? Tuhan tidak serupa dengan apa yang diciptakannya. Kata siapa? Tuhan tidak sama, serupa dengan segala sesuatu. Kalau Tuhan tidak serupa dengan segala sesuatu, dan kalau Tuhan tidak serupa dengan ciptaan-ciptaannya, maka segala sesuatu dan semua ciptaannya takkan pernah ada. Gaib semua seperti Tuhan yang gaib. Jadi gaib dan nyatanya Tuhan tergantung manusianya. Bila di dalam hati manusianya merasa dirinya yang wujud, tentu Allah gaib raono, hanya dihayal-hayalkan saja. Namun bila sudah nyata Allah di dalam hati manusia yang qalbun mukminin baitullah, maka apa-apa dan siapa-siapa inilah perwujudan sang pencipta itu sendiri. Jadi manusia sudah berlindung kepada Tuhannya dan mendapatkan anugerah dari Tuhannya, maka ia enjoy hidup di surga. Hatinya tenang, bahagia, meskipun dihujat tenang, disalah-salahkan tenang,
dimurtad-murtadkan, tenang. Disesat-sesatkan, tenang. Kenapa? Karena sudah di dalam anugerah Tuhan. Karena sudah di dalam surganya Tuhan, yang ada hanya yang enak-enak saja. Jadi ini semua tergantung kepada diri masing-masing hati Anda. Hati diri Anda sudah berada di alam surgakah atau masih di dalam alam neraka? Jadi tanda di dalam alam surga itu sudah tidak ada kegelisahan lagi, sudah tidak ada kesedihan lagi, sudah tidak ada kekhawatiran lagi, sudah tidak ada ketakutan lagi, sudah tidak ada kerugian lagi, yang ada hanya keberuntungan. Enjoy saja. Bismillahirrahmanirrahim. Innal awliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan tiada bersedih hatinya. Kenapa? Karena sudah di dalam Allah. Itulah surga itu. Bagaimana mungkin kita masih bersedih? Bagaimana mungkin kita masih susah menderita sementara Allah sudah siapkan segalanya untuk manusia? Apakah itu segala ketetapan-ketetapan Tuhan yang diberikan kepada manusia serba diterima oleh manusia? Itulah surga. Tapi bila ketetapan-ketetapan yang sudah Allah berikan pada kita, kita melawan takdir-takdir Tuhan, kita melawan ketetapan-ketetapan Tuhan, meskipun kita jadi orang kaya, meskipun kita jadi orang berada, kita tetap di dalam ketakutan, kita tetap di dalam kerugian, kita tetap di dalam penderitaan, meskipun hidup dengan bergelimang harta. Bila selalu dan selalu melawan Tuhan, ya azablah akibatnya, yang makan minum di dalam neraka. Jadi harta, jabatan, kekayaan, uang bukan jaminan untuk bahagia. Kenapa? Uang, harta yang kita andalkan hanya untuk menakut-nakuti kita. Kenapa? Karena kita selama ini hanya berlindung kepada kekayaan kita, berlindung kepada harta-harta kita. Akibatnya hidup penuh dengan penderitaan dan ketakutan. Kenapa? Takut hartanya habis. Kenapa? Karena takut hartanya ludes. Takut hartanya dirampok orang, takut hartanya dicuri orang, dan sebagainya. Manusia disibukkan di dalam hidupnya hanya jaga-jaga dunia yang bukan miliknya. Tidak akan pernah bisa enjoy, tersiksa terus. Kenapa kok merasa tersiksa terus? Karena merasa memiliki hidup dan badan. Bila manusianya merasa memiliki hidup dan badan, tentu semuanya akan dimiliki oleh manusia. Pekerjaannya, hartanya, ilmunya, kepahamannya, ibadahnya, amalnya serba dirampas oleh manusia itu sendiri. Maka disitulah hidup dengan ketakutan, penderitaan, hidup di dalam neraka. Apa hidup di dalam neraka itu? Hidup di dalam kemanusiaannya sendiri. Ibarat domba yang tersesat dari pemeliharanya. Kita lanjutkan diri. Bila manusia merasa dirinya makan-makan sendiri, bila manusia merasa dirinya bisa minum-minum sendiri, berarti itu bukan orang Islam, bukan orang Muslim menurut Allah loh ya, bukan menurut saya. Ketika kita masih merasa diri kita yang hidup, kita yang bisa berdaya upaya, kita yang bisa makan, kita yang bisa minum, berarti kita bukan orang Islam di sisi Allah. Bukan kata saya. Coba hayati lagi.
Arti dari doa sesudah makan, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan memberi minum. Berarti yang bisa makan dan yang bisa minum untuk mulutnya, untuk memelihara mulutnya, untuk memelihara kita. Siapakah dia? Kita. Siapakah dia? Kan oleh Allah. Ketika diminumkan oleh Allah, maka manusia dikatakan manusia yang Islam, yang Muslim. Kenapa? Karena berserah diri di dalam makan dan minum itu, karena makan dan minum bukan hak kekuasaan manusianya. Karena makan dan minum Tuhanlah yang telah memelihara manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah makanan di surga dan makanan di neraka. Makanan orang yang berserah diri atau orang Islam dengan makanan orang kafir atau orang yang tertutup hatinya kepada Tuhannya, yang tidak mendapatkan anugerah perlindungan Tuhan. Kenapa? Karena manusia berlindung hanya kepada makan dan minum, yang merasa manusianya yang bisa makan dan yang bisa minum. Kenapa? Karena kata manusia, aku kalau tidak makan ya bisa lapar. Aku kalau tidak minum ya bisa haus. Berarti aku hanya berlindung kepada makanan, hanya berlindung kepada minuman. Inilah manusia penyembah-penyembah berhala-berhala dunia hingga disesatkan dari jalan Tuhan. Kenapa? Bukan Tuhan yang menyesatkan manusia. Manusia mensesatkan dirinya sendiri dari Tuhan. Karena manusia sudah menyerupai Tuhan. Merasa bisa makan dan merasa bisa minum. Jasad mati kok bisa makan dan minum. Manusia bukan apa-apa, manusia bukan siapa-siapa kok merasa bisa makan dan minum. Karena manusia menyaingi Tuhan, dan karena manusia selama ini menjadi Tuhan tuh lantas bergentayangan di dalam kehidupan ini. Apa yang diupayakan di dalam kehidupan ini demi makanan dan demi minuman. Disiksa manusia dengan apa yang diandal-andalkan. Disiksa manusia dengan apa yang membuat manusia terlindungi, yakni disiksa dengan mencari makanan dan mencari minuman. Itulah yang dimaksud makan minum di dalam neraka, yakni berupa kotoran, darah, dan nanah yang bau. Ahli neraka makan apapun, makan nasi, makan rawon, makan pecel, makan hamburger, makan fried chicken, makan steak, dan sebagainya. Apapun makanan-makanan yang enak-enak, bila makannya di dalam neraka, ya makan minum darah dan nanah, bau busuk, bau bangkai. Kenapa? Karena bangkai yang merasa bisa makan, mayat yang merasa bisa makan, manusia yang merasa bisa makan, selamanya manusia akan terbelenggu dengan dirinya sendiri. Selamanya manusia akan terbelenggu dengan apa ia berlindung. Jadi harta baginya, ilmunya menjadi penjara baginya, amalnya menjadi penjara baginya, kepintarannya menjadi penjara baginya, tentang Tuhan menjadi penjara baginya. Kenapa? Karena berlindung kepada hawa nafsunya sendiri. Tidak akan pernah bisa hidup enjoy, tapi hidup serba kepanasan, debat sana sini, debat mencari pembenaran. Kalau kita sudah merasa sudah benar, sudah tidak usah berdebat lagi. Kenapa? Karena kita sudah berada di dalam kebenaran. Maka bila kita sudah berada di dalam alam kebenaran,
sudah berada di dalam alam enjoy, maka akan teraplikasi syuhudul wahda bil kasroh wa syuhudul kasroh bil wahda, memandang dari yang satu kepada yang banyak dan mengembalikan lagi dari yang banyak. Iman kita dan iman orang lain sebenarnya sama di sisi Tuhan. Tidak ada bedanya. Yang membandingkan iman kita dengan iman orang lain itu berbeda. Karena manusianya masih beriman kepada hantu. Hawa nafsunya bergentayangan terus. Debat sana sini. Tidak ada selesainya. Panas, memanasi jiwa. Begitu kok minta berharap surga. Padahal kita senangnya kumpul-kumpul debat di dalam neraka. Ya, tidak sesuai dengan harapan. Berharap masuk surga, berharap kedamaian, berharap ketenangan, keenjoyan. Tapi kita realitanya suka berkumpul dengan orang ahli neraka, suka berpanas-panasan dengan perdebatan-perdebatan, berarti kita belum menemukan kebenaran. Kebenaran yang kita pahami selama ini kebenaran ala versi setan, kebenaran ala versi hawa nafsu kita sendiri, persangkaan kita sendiri. Sehingga masing-masing manusia punya persepsi, punya persangkaan, punya keyakinan, punya pemahaman, punya pengertian sendiri-sendiri. Maka diadulah dengan setan itu. Setan sukanya mengadu domba. Kenapa? Karena kita selama ini hanyalah domba-domba yang tersesat. Domba-domba. Dombanya tersesat dari pemeliharanya. Maka bagi siapapun manusia yang masih mengikuti hawa nafsunya, maka derajatnya di sisi Tuhannya tidak lebih tinggi dari binatang ternak, yaitu domba, sapi, dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila manusianya sudah di dalam kebenaran, enjoy saja. Di debat orang, enjoy saja, tidak membalas. Kenapa? Karena ia sudah tahu dan menyelami dirinya dan menyelami orang lain. Kenapa? Karena sesungguhnya yang berkuasa pada dirinya dan sesungguhnya yang berkuasa atas orang lain, ya Tuhan juga. Kalau kita kembali kepada penguasa yang berbeda, kita masih menyangka Tuhan yang menguasaiku dan Tuhan yang menguasai orang agama lain beda. Itu berarti kita belum menemukan Tuhan yang kasih sayang terhadap apa yang diciptakannya. Tuhan yang penuh kedamaian, yang memberikan kenikmatan kepada hamba-hamba yang dikasihinya. Kenapa kita selama ini tidak dikasihi oleh Tuhan? Karena kita sendiri tidak mengasihi Tuhan, tapi kita mengasihi diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri, kepentingan-kepentingan kita sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kajian doa sebelum dan sesudah makan ini akan membuat kita memahami apa arti sebenarnya kehidupan ini, apa sehingga hidup rukun, damai, sejahtera, menghargai orang lain dan sebagainya, toleransi, sehingga apa? Menciptakan negara dan bangsa yang bersatu padu, yang damai, sehingga tidak ada benturan-benturan lagi karena seluruh penduduknya sudah di dalam qalbun mukminin baitullah, sudah di dalam kerajaan Tuhan. Jadi bagi manusia yang sudah di dalam kerajaan Tuhan, ia selalu turun menghadapi, ia selalu turun mengunjungi rakyat-rakyatnya. Ia rela bila dimaki-maki oleh rakyatnya. Ia rela bila diolok-olok oleh rakyatnya. Ia rela meskipun
sesat-sesatkan, dihujat oleh rakyatnya. Kenapa? Karena rakyatnya tidak tahu kerajaan. Karena yang diketahui oleh rakyatnya hanya penderitaan di kampung-kampungnya. Maka dari itu penghuni kerajaan ini maklum dengan mereka, tidak menyalahkan mereka, tidak mendebat mereka. Kenapa? Karena mereka yang belum tahu kerajaan, karena mereka belum berkunjung ke kerajaan. Bila manusianya mau berkunjung ke kerajaan Tuhan, maka nikmat yang akan didapatinya. Kumpul bersama ahli kerajaan, ahli surga, ahlilah. Sehingga kumpul dengan siapapun saja enjoy. Kumpul dengan pendeta enjoy. Kumpul dengan pastor enjoy. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena sudah tidak ada sekat lagi. Ahli kerajaan turun gunung, turun mengunjungi rakyat-rakyatnya penuh dengan kasih sayang. Jadi ahli kerajaan turun kepada rakyatnya bukan untuk berdebat, maka mengayomi kepanasan manusia, memayungi seluruh manusia yang kepanasan. Jadi ahli kerajaan ini memayungi rakyatnya yang masih kepanasan. Dibimbinglah ia menuju kerajaan agar ia mendapat anugerah-anugerah yang membuat hatinya tentram, anugerah-anugerah yang membuat hatinya senang, tenang, bahagia, enjoy, sehingga penyakit-penyakit yang ada di tubuh ini berangsur-angsur sembuh. Karena sesungguhnya penyakit yang ada di tubuh ini adalah kerajaannya setan. Bila kita pelihara setan di dalam tubuh kita, maka semuanya terkena penyakit. Lambungnya kena penyakit. Dan semua tubuhnya banyak berpenyakitan sehingga takut mati. Tapi bila manusia tinggal hijrah kepada kerajaan Allah, maka semua penyakit-penyakit akan disembuhkan. Pasti, tidak insya Allah lagi, pasti akan disembuhkan. Kenapa? Karena penyakit, rajanya penyakit itu sebenarnya bukan badan, tapi rajanya penyakit adalah hati yang berpenyakitan. Bila hatinya sakit, sakitlah seluruh badannya. Bila hatinya sehat, sehatlah seluruh badannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian di pagi ini membawa keberkahan terutama untuk saya sendiri dan kita semua. Dan semoga kita selalu di dalam kebahagiaan, di dalam mengarungi kehidupan ini. Jadi bersegeralah hijrah kepada Allah. Berhijrahlah dari kampung menuju kerajaan Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.